Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Kelima Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi oleh Friska Brusimanjunta SPD CGP Angkatan 11 SDN 043942 Bambal Petarung Kabupaten Karo. Saya menggunakan model refleksi 4F yaitu Facts, Feelings, Findings, Feature. Model refleksi 4F. 1. Facts, pengalaman, hal baik, hambatan atau kesulitan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. 2. Feelings, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata. 3. Findings, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. 4. Feature, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa yang terjadi. 1. Facts, fakta. Modul 2.1 ini tetap dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh CGP dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda, tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. 2. Feelings, perasaan. Saya sangat bersyukur dapat mempelajari modul 2.1 karena saya mendapatkan banyak ilmu dan hal yang baru. Saya senang dapat berdiskusi dengan para CGP, fasilitator, dan pengajar praktik yang telah membuka wawasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga senang dapat belajar bagaimana cara membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi. 3. Findings, pelajaran. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran pada modul 2.1 ini yaitu mengenai kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. RPP berdiferensiasi disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 4. Feature, masa mendatang. Hal yang akan saya lakukan adalah langkah awal saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan diagnosis non-kognitif dan kognitif, menentukan tujuan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang berbeda, memetakan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, melakukan asesmen. Kesimpulan, 1. Hal yang baik. Dalam mempelajari modul 2.1 ini banyak hal yang saya alami, yaitu saya menjadi mengerti mengenai kebutuhan belajar murid, 3 strategi diferensiasi, bagaimana mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. 2. Hambatan. Tidak ada hambatan yang berarti dalam menerapkan modul 2.1 ini di sekolah, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya mendapat dukungan yang baik dari stakeholder di sekolah. Hambatan kecil yang saya hadapi hanya masih sedikit ragu dalam menerapkan strategi diferensiasi dalam RPP yang dirancang. Solusi dalam mengatasi masalah, saya akan berusaha untuk mendalami konsep-konsep baru yang saya pelajari di modul 2.1 ini sehingga saya dapat menerapkannya dengan baik, melakukan pendekatan dan berkolaborasi dengan warga sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.